Baik, kita akan belajar al-jumlatu al-fi'liyah, jumlah fi'liyah. Kalimat verbal dalam bahasa Arab ya. Kita lihat pengertiannya apa jumlah fi'liyah itu ya. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah ya di kolom bawahnya kalimat yang diawali oleh kata kerja, fi'il ya. Ini pola yang mungkin enggak ada di bahasa Indonesia ya. Fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ul bih. Fi'il di sini kata kerja atau predikat, fa'il sebagai subjek, maf'ul bih sebagai objek. Maka komponen dalam jumlah fi'liyah yaitu fi'lun, fi'il, al-fi'lu. Apa itu fi'il? Kata kerja yang menyatakan pekerjaan selalu di awal kalimat ya dalam jumlah fi'liyah. Kemudian fa'il, al-fa'il, pelaku subjek pekerjaan. Selalu rofa. Rofa kemarin kita bahas di hari Senin. Marfu istilahnya, marfu. Tanda pokoknya yaitu domah. Kemudian ada maf'ul bih, ini tambahan ya, nggak harus ada. Maf'ul bih, objek yang dikenai pengerjaan selalu nasab atau fathah tanda pokoknya. Nah, maf'ul bih di sini tambahan ya, nanti bisa aja diganti dengan tamyiz, bisa hal, keterangan keadaan, bisa dengan yang lain ya. Nah, ini cuma tambahan. Jadi minimal ya fi'il sama fa'il saja. Kata kerja sama subjek ya. Minimal al-fi'lu dan al-fa'il. Oke. Jadi kembali kita tegaskan jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il atau kata kerja, kemudian diikuti oleh fa'il, pelaku pekerjaan. Kita contoh baca contohnya. Contoh kalimat lengkap fi'il, fa'il, maf'ul bih. Kalimat bahasa Arabnya fataha Ahmadu al-bab. Fi'ilnya apa di situ? Fataha. Fa'ilnya pelakunya Ahmad. Maf'ul bihnya al-bab. Ahmad telah membuka pintu. Membuka Ahmad pintu. Kalau diurutkan ya. Membuka Ahmad pintu. Tapi kalau kita terjemahkan di bahasa Indonesia enggak umum ya. Nah, kemarin di materi terjemah kita sesuaikan dengan gaya bahasa Indonesia yaitu fa'il subjeknya dulu baru kata kerja. Ahmad membuka pintu. Kemudian jenis-jenis fi'il madhi dan mudhari ya, bisa fi'il madhi, bisa juga mudhari, bahkan bisa amr juga ya. Nah, untuk jumlah fi'liyah di sini ya, ini langsung ke beberapa qawaid i'rabnya ya. Bahwa fi'il madhi ini sudah kita tahu kata kerja lampau. Di jumlah fi'liyah itu cuma pilihannya laki-laki perempuan saja, fataha atau fatahat telah membuka. Ya, jadi nanti kaidahnya ya, kita akan ada temui tidak terpengaruh oleh bilangan fa'ilnya. Fa'ilnya berapapun jumlahnya, berapapun bilangannya, kata kerja yang di depan atau fi'ilnya itu tidak terpengaruh. Umpamanya al-muslimun, fa'ilnya muslimun, fataha al-muslimun, kataba al-muslimun. Tetap katabanya tunggal ya. Dia menulis ya. Jadi ini kelebihannya jumlah fi'liyah. Nanti kita lihat contohnya ya. Kalau fi'il mudhari kata kerja sedang atau akan bisa yaftahu atau taftahu. Ya, ini bisa diganti dengan kata kerja yang lain. Nah, ini kaidahnya
dalam fi'il kaidah dalam ketentuan jumlah fi'liyah. Dalam kaidah pertama fi'il madhi kata kerja lampau. Dalam ketika fa'il atau subjeknya itu mudzakkar berapapun jumlahnya maka tetap menggunakan pola fa'ala. Pola tunggal untuk dia ya, tanpa tambahan. Fa'ala. Kalau mu'anas berapapun jumlahnya tambah tak taknis fa'alat di akhir katanya. Ya, jadi penting dalam jumlah fi'liyah berapapun jumlah subjeknya atau bilangannya, kata kerja fi'ilnya tetap dalam keadaan tunggal mufrad untuk laki-laki dan untuk perempuan fa'alat. Untuk mudhari' juga sama, okay? Untuk laki-laki mudzakkar berapapun jumlahnya, maka polanya yaitu yaf'alu. Ya, depannya ya yang penting ya. Nggak harus yaf'alu, bisa yaf'ilu, bisa yaf'ulu juga bisa, yastaf'ilu juga bisa. Pokoknya depannya ya untuk dia tunggal. Atau fi'il mu'anas perempuan berapapun jumlahnya, depannya taf'alu. Pokoknya dia perempuan tunggal ya. Tidak terpengaruh oleh bilangannya. Ya, kita lihat di halaman pinten niki ya. D1 ya, D contoh-contoh kalimat ya, contoh-contoh kalimat. Contoh-contoh kalimatnya fi'il madhi, mudhari', mudzakkar dan muannas. D1 fi'il madhi dan fa'ilnya mudzakkar. Berarti laki-laki, nama orang. Fataha Ahmadu al-bab. Ahmad telah membuka pintu. Jadi Pak Parno sakit diwaos D1 fi'il madhi. Contoh D1 fi'il madhi plus fa'il mudzakkar atau nama orang. Nama orang. Kalimat syarat Fataha Ahmadul bab. Artinya Ahmad telah membuka pintu. Oke. Contoh yang kedua, Fataha Ahmadu wa Hasanul bab. Ahmad dan Hasan telah membuka pintu. Contoh yang ketiga, Fataha Ahmadu wa Hasanun wa Aliyun wa Aliyul baba. Ahmad, Hasan dan Ali telah membuka pintu. Ya, di sini kita beritakan perhatikan yang unik nopo. Fataha ya, fiilnya, kata kerjanya enggak berubah berapapun jumlah subjeknya. Fataha. Ya, Fataha Ahmadul bab. Nah, nanti kita akan pelajari beda dengan jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah beda penerapannya. Oke, lanjut Pak Parno. Lanjut D2 saat. D2. D2 fi'il madhi ditambah fa'il mudzakkar atau jenis kata muslim. Oke. Kalimat Arab. Fatahal muslimul baba. Artinya seorang muslim telah membuka pintu. Contoh yang kedua. Fatahal muslimanil baba. Dua orang muslim telah membuka pintu. Contoh yang ketiga. Fatahal muslimunal baba. Orang-orang muslim telah membuka pintu. Nggih. Juga sama nggih. Berapapun jumlahnya, ketika jumlah fi'liyah, fi'il yang di depan, kata kerja di depan tidak terpengaruh oleh jumlah bilangan subjek atau fa'ilnya. Sekarang yang perempuan, monggo D3. D3 fi'il madhi ditambah fa'il mu'anats atau nama orang. Contoh kalimat.
Fatahat Aisyatul baba. Aisyah telah membuka pintu. Contoh yang kedua. Fatahat Aisyatu wa Fatimatul baba. Aisyah dan Fatimah telah membuka pintu. Contoh yang ketiga. Fatahat Aisyatu wa Fatimatu wa Nabilatul baba. Aisyah, Fatimah dan Nabilah telah membuka pintu. Ini kalau perempuan berapapun jumlahnya maka belakangnya pakai tak taknis ya, tak untuk perempuan. Contohnya fatahat, nanti bisa katabat, qaraat, Aisyah, Fatimah, Nabilah berapapun jumlahnya enggak terpengaruh. Sekarang D4. Dilanjutkan D4. Fi'il madhi dan fa'il mu'annats jenis kata muslimah. Kalimat Arab. Fatahat muslimatul baba. Seorang muslimah telah membuka pintu. Fatahat muslimatanil baba. Dua orang muslimah telah membuka pintu. Contoh ketiga. Fatahat al-muslimatul baba. Para muslimah telah membuka pintu. Jadi seperti itu. Dalam fi'il madhi perempuan enggak berubah ya. Fa'alat. Berapapun jumlahnya. Yang penting laki-laki perempuannya harus diperhatikan. D5, sekarang fi'il mudhari'. D5. Fi'il mudhari' ditambah fa'il mudzakkar atau nama orang. Contoh kalimat Arab. Yaftahu Ahmadul baba. Artinya Ahmad sedang membuka pintu. Yaftahu Ahmadu wa Hasanul baba. Ahmad dan Hasan sedang membuka pintu. Contoh yang ketiga. Yaftahu Ahmadu wa Hasanun wa Aliyul baba. Ahmad, Hasan dan Ali sedang membuka pintu. Ya. Jadi ini kalau fi'il mudhari' laki-laki yaftahu berapapun jumlahnya. Depannya ada ya. Yaqra'u bisa ya. Yajlisu bisa. Kalau nama orang perempuan sekarang. Untuk D6. Fi'il mudhari' ditambah fa'il mu'annats. Contoh kalimat Arab. Taftahu Aisyatul baba. Aisyah sedang membuka pintu. Contoh yang kedua. Taftahu Aisyatu wa Fatimatul baba. Aisyah dan Fatimah sedang membuka pintu. Contoh ketiga. Taftahu Aisyatu wa Fatimatu wa Nabilatul baba. Aisyah, Fatimah dan Nabilah sedang membuka pintu. Ya. Ampun, maka D7 ini perbandingan. Kalau kita bandingkan bagaimana penggunaan fi'il pada jumlah fi'liyah, maka bisa kita lihat ketika perempuan fi'il madhinya pakai fatahat. Nabilatu. Mudhari'nya taftahu. Laki-laki dua orang fataha Ahmadu wa Yusuf atau yaftahu Ahmadu wa Yusuf. Kemudian perempuan juga fatahat Fatimah wa Nabilah. Kalau mudhari'nya taftahu, laki-laki berapapun jumlahnya ya, fataha yaftahu. Jelas sampai begini? Ustaz tanya.
Iya. Kalau penulisan nama di sini misalnya Hmm. taftah